Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa lagi di program Sermon Today. Istilah cari muka, saya pikir bahwa ini bukan sesuatu yang asing di telinga kita. Bukan sesuatu yang kita tidak tahu apa yang dimaksud dengan kata cari muka. Ini sesuatu hal yang lazim kita dengar ya. Kita dengar orang berkata orang ini atau si itu sedang cari muka. Atau bahkan kita akui atau tidak, kita sadar atau tidak, kita pun juga seringkali cari muka kepada seseorang atau kepada orang lain. Dan berbagai cara kita bisa upayakan agar tujuan kita atau keinginan kita tercapai. Bahkan tidak sedikit orang menghalalkan berbagai cara agar keinginannya untuk bisa mencapai apa yang diharapkan dia bisa lakukan dalam hidupnya, yaitu cari muka dengan seseorang. Karena ada kepentingan, ada keperluan, ada hal-hal yang dia mau lakukan sehingga dia berupaya cari muka dengan manusia. Dan bukankah seringkali kita mengalami kekecewaan ketika kita cari muka dengan manusia? Hari ini saya akan share firman Tuhan dari 1 Tawarik pasal 16 ayatnya yang ke-11. 1 Tawarik 16 ayat yang ke-11 firman Tuhan berkata begini, carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ayat ini adalah bagian dari nyanyian Raja Daud setelah tabut Allah dipindahkan di kemah di Yerusalem dari rumahnya Obed-Edom. Karena kita tahu bahwa kala itu di zamannya Daud bait Allah belum dibangun. Nanti di zamannya Salomo lah baru bait Allah dibangun, sehingga yang ada hanyalah kemah. Nah, untuk beberapa waktu sebelumnya tabut perjanjian ini atau tabut Allah ini berada di tengah-tengah orang Filistin. Ya, kita pasti ingat sejarahnya ketika anak-anak dari Imam Eli mengalami kekalahan, dan maka tabut Allah itu berada di tengah-tengah orang Filistin, dan berbagai cara diupayakan untuk bisa memindahkan tabut Allah ini di tengah-tengah orang Israel, tepatnya di pusat pemerintahan di Yerusalem. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ayat ini khususnya bagian B dari 1 Tawarik 16 ayat yang ke-11. Ayat ini dalam terjemahan firman Allah yang hidup berbunyi demikian, jangan jemu-jemu mencari wajahnya. Atau mungkin kalau kita membahasakan dalam bahasa sederhana, sesering mungkinlah atau jangan bosan atau teruslah untuk mencari wajah Tuhan. Artinya bahwa tidak ada batasan bagi kita untuk terus-menerus mencari wajah Tuhan. Pertanyaannya, bagaimana caranya kita mencari wajah Tuhan? Yang pertama adalah miliki kerinduan, kemauan, serta komitmen untuk selalu mencari Tuhan. Bukan paksaan, bukan karena ini dalam ibadah, ini karena ada kegiatan-kegiatan gereja barulah kita berupaya untuk datang cari wajah Tuhan. Tapi mencari wajah Tuhan sebenarnya lebih tepatnya adalah hubungan pribadi kita dengan Tuhan, atau keintiman pribadi kita dengan Tuhan. Sebab kalau kita ada upaya untuk mencari wajah Tuhan, maka saya percaya bahwa walaupun mungkin tidak ada kegiatan di gereja, tapi di rumah kita bisa mencari wajah Tuhan. Bukan cuma di rumah, dimanapun. Mungkin kita sedang dalam mengendarai kendaraan, kita sedang bepergian, atau dimanapun kita sedang mengerjakan tugas-tugas dan pekerjaan kita. Kita bisa menikmati keintiman dengan Tuhan karena kita selalu mencari wajah Tuhan. Sehingga seharusnya kalau kita tidak pernah jemu-jemu mencari wajah Tuhan, maka tidak ada kesempatan bagi kita untuk mencari muka kepada manusia. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, lihatlah orang yang selalu mencari wajah Tuhan hanya untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Di awal dia begitu intens untuk datang gereja, dia rajin berdoa, tapi ketika keperluannya atau apa yang dia inginkan dia capai, maka dia berhenti mencari Tuhan. Bukan itu yang dimaksudkan oleh Raja Daud. Raja Daud berkata, carilah Tuhan setiap saat, setiap waktu di dalam hidupmu. Itu sebabnya dalam Mazmur 5 ayat yang ketiga, saya akan bacakan dalam terjemahan firman Allah yang hidup. Ayat ini berbunyi demikian, Mazmur pasal 5 ayat 3 berkata begini, setiap pagi aku berdoa dengan tekun dan mengajukan permohonanku kepadamu.
Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Daud sangat konsisten menjaga hubungan pribadinya dengan Allah. Dia begitu konsisten untuk apa? Untuk menjaga hubungan pribadinya dengan Allah. Itu sebabnya dia berkata bahwa setiap pagi aku berdoa dengan tekun dan mengajukan permohonanku kepadamu. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Daud tidak akan melewatkan satu hari pun dalam hidupnya, sekalipun di tengah-tengah kesibukannya, untuk tidak mencari Tuhan, untuk tidak mencari wajah Tuhan. Dia katakan bahwa setiap pagi aku berdoa dengan tekun. Itu sebabnya dalam Mazmur 17 ayatnya yang ke-15 dalam terjemahan firman Allah yang hidup, saya bacakan ayat ini berkata demikian. Namun bagiku yang memuaskan aku bukanlah kekayaan, melainkan kesempatan untuk memandang Engkau dan keyakinan bahwa hubungan kita baik. Dan apabila aku terbangun di surga, maka sempurnalah kepuasanku karena aku akan berhadapan muka dengan Engkau. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, betapa bersukacitanya kita jika kita senantiasa mencari wajah Tuhan. Yang kedua, bagaimana caranya untuk kita mencari wajah Tuhan, yaitu selalu berada di bawah kaki Tuhan. Kita pasti ingat apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada Marta saat Marta komplain dengan Maria saudaranya, ya, dalam Lukas pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-41 saya baca ayat 41 dan ayatnya yang ke-42. Firman Tuhan berkata begini, Lukas 10 ayat 41 dan 42. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Bagaimana caranya kita mencari wajah Tuhan? Yang kedua, selalu berada di bawah kaki Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang yang selalu mencari wajah Tuhan, dia akan mengalami kekuatan, dia akan mengalami penghiburan, dia akan mengalami pertolongan. Kita tahu bagaimana Maria, dia boleh mengalami selalu pertolongan Tuhan di dalam hidupnya. Ketika saudaranya Lazarus mati, sekalipun saat dia masih sakit, sudah diberitahu kepada Tuhan Yesus bahwa Lazarus dalam keadaan sakit, tapi Tuhan Yesus sengaja tidak datang. Sekalipun saudara Maria ini sudah mati 4 hari, tetapi tidak menutup kemungkinan bagi dia untuk tetap menyembah Yesus. Itu sebabnya kalau kita membaca dalam firman Tuhan kisah kebangkitan Lazarus, maka kita menemukan Maria tetap menyembah Tuhan. Itulah orang yang selalu berada di bawah kaki Tuhan. Dalam keadaan apapun juga, dia tidak mudah kecewa, dia tidak mudah kehilangan pengharapan. Mengapa kita perlu dan harus mencari muka atau mencari wajah Tuhan? Karena kita semua tanpa terkecuali, entahkah kita orang tua ataupun kita anak-anak, kita orang yang berada atau orang kaya atau orang yang ekonominya biasa-biasa saja, orang berpendidikan ataupun orang tidak berpendidikan, kita sadar atau tidak, kita semua membutuhkan Tuhan dalam hidup kita. Itu sebabnya lagu "Ku Tak Dapat Jalan Sendiri" seharusnya menjadi doa dan permohonan kita kepada Tuhan. Sebab hanya orang-orang yang sombonglah yang merasa bahwa tidak membutuhkan Tuhan dalam hidupnya. Tapi kalau kita sadar bahwa tanpa Tuhan kita tidak dapat menjalani hari-hari kita, maka seharusnya tiap saat pagi-pagi kita mencari wajah Tuhan dan tidak pernah jemu-jemu untuk mencari wajah Tuhan. Oleh karena apa? Kita ini adalah manusia yang penuh dengan kelemahan. Alkitab mencatat bahwa kita hanyalah debu debu tanah yang jika ditiup maka langsung lenyap, habis. Kita ibu-ibu pasti pernah melihat kalau kita memasak mengangkat tutup panci yang di dalamnya ada masakan, ada uap yang keluar. Tapi uap itu apakah bertahan lama? Tidak, hanya sekejap Bahkan firman Tuhan juga berkata bahwa kita ini seperti bunga rumput yang pada pagi hari kelihatan mekar, tapi ketika siang atau menjelang sore maka menjadi layu, apalagi kita yang ada di kota Palu yang matahari begitu panas. Nah Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, itu sebabnya tidak ada yang dapat kita banggakan dalam hidup kita. Tidak ada yang kita anggap yang dapat menolong kita selain
kita datang kepada Tuhan, komitmen untuk selalu mencari wajah Tuhan dan selalu berada di bawah kaki Tuhan. Cari mukalah dengan Tuhan dan bukan cari muka kepada manusia. Budayakan atau biasakan diri dan jadikan sebagai gaya hidup kita, yaitu mencari wajah Tuhan. Cari muka dengan Tuhan, bukan cari muka dengan manusia. Sebab kalau kita mencari wajah Tuhan, kita akan selalu bersukacita dalam setiap keadaan apapun juga, karena Dia Allah yang tidak pernah mengecewakan. Tapi kalau kita mencari muka kepada manusia, kita pasti akan kecewa. Amin buat firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih karena firman-Mu kembali mengingatkan kami pada saat ini untuk selalu mencari wajah-Mu ya Tuhan. Sebab dengan kami mencari wajah-Mu, di sana kami akan mengalami ketenangan, di sana kami akan mengalami sukacita, di sana kami akan mengalami kedamaian sekalipun kami diperhadapkan dengan berbagai persoalan masalah, berbagai hal yang mengkhawatirkan, menakutkan. Tapi di hadirat-Mu, di bawah kaki-Mu Tuhan, kami akan mengalami ketenangan, kami akan mengalami kelegaan, kami akan mengalami kekuatan menghadapi berbagai persoalan masalah dalam hidup kami. Hamba berdoa buat semua yang menyaksikan sermon today hari ini, biarlah kami bersama-sama menikmati pertolongan Tuhan, kebaikan Tuhan. Oleh karena kami berkomitmen untuk selalu mencari wajah Tuhan dalam setiap keadaan apapun juga. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman-Mu dan berkati semua jemaat-Mu dalam melaksanakan aktivitas tugas dan kegiatan mereka. Terpuji nama Bapa, kami bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.